Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnisa Sinta, NIM C10512111017, Prodi Ilmu Tanah kelas A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang batuan beku dan batuan sedimen. Objektif 1. Mampu mengidentifikasi ciri-ciri dasar batuan seperti tekstur, warna, dan komposisi batuan. 2. Mampu membedakan jenis batuan antara batuan beku dan sedimennya. Pendahuluannya, batuan dapat dibedakan berdasarkan warna, mineralogi, tekstur batuan, keterbentukannya, komposisi kimia, dan lain-lain. Di sini saya ingin menjelaskan batuan beku. Apa sih yang dimaksud dengan batuan beku? Igneous rock atau batuan beku merupakan batuan yang terbentuk dari magma yang dapat mengkristal. Di sini batuan beku tersendiri memiliki dua jenis, yaitu batuan intrusif dan batuan ekstrusif. Apa sih batuan intrusif itu? Batuan beku intrusif adalah batuan beku yang terbentuk dari magma yang mendingin di bawah permukaan sehingga proses pendingin magma terjadi secara lambat. Dan proses kristalisasi secara sempurna, pencirinya adalah ukuran kristal relatif besar dan mineralnya terlihat jelas. Nah, batuan ekstrusif adalah batuan beku yang pendingin magmanya terjadi di permukaan, sehingga proses pendinginan magma terjadi secara cepat dan proses kristalisasinya tidak sempurna, yang mengakibatkan pencirinya adalah batuan beku ekstrusif ini memiliki mineral yang ukurannya relatif kecil dan bentuk kristalnya tidak sempurna. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu batuan sedimen. Batuan sedimen atau sedimentary rock merupakan batuan yang sudah ada sebelum atau dari pecahan organisme yang terakumulasi pada suatu lingkungan pengendapan. Batuan sedimen itu terbentuknya bisa dari batuan beku, batuan metamor, atau batuan sedimennya tersendiri yang mengalami erosi. Nah, jadi setelah erosi, butir-butiran sedimennya akan tertransportasi, lalu terreposisi pada suatu endapan, lalu mengalami sementasi dan kapaksi sehingga terbentuk batuan sedimen. Batuan sedimen ini memiliki tiga jenis, yaitu klasik sedimentary rock, organic sedimentary rock, chemical sedimentary rock. Di sini saya mengambil dua contoh batuan, yaitu batuan beku. Contoh batuan beku yang saya ambil adalah batuan liparit. Batuan liparit. Batuan sedimennya saya mengambil contohnya batuan lumpur seperti ini. Apa sih yang dimaksud dengan batuan liparit itu? Nah, di sini saya ingin menjelaskannya. Batuan liparit adalah jenis batu yang berasal dari golongan batuan beku atau batuan yang terbentuk oleh magma yang membeku atau mengeras. Liparit merupakan jenis batuan yang memiliki tekstur porfiris dan biasanya batuan liparit ini memiliki warna putih. Batu liparit tersusun oleh beberapa mineral feldspar, kuarsa, biotit, dan mineral-mineral lainnya yang berwarna gelap. Gimana sih cara pembentukan batu liparit tersendiri? Seperti batuan-batuan pada umumnya yang terbentuk atas berbagai macam mineral, batu liparit ini pun memiliki batuan berbentuk atas berbagai mineral tertentu. Mineral-mineral yang terkumpul kemudian menyusun batu liparit ini, antara lain mineral feldspar, kuarsa, biotit, dan mineral-mineral lainnya yang berwarna gelap. Ciri-ciri batu liparit. Ciri-ciri fisik batuan ini bisa kita kenali dengan melihatnya.
dan juga merabanya. Maka kita bisa mengenali kandungan yang terdapat dalam batu tersebut, seperti mineral apa saja yang menyusunnya. Di sini ada 3 contohnya. Memiliki tekstur porfiris, memiliki warna putih hingga krim. Yang ketiga merupakan golongan batuan beku yang biasanya keras. Nah, apa sih batuan lumpur? Gimana sih bentuknya? Batu lumpur ini termasuk kelas berbutir halus dalam batuan sedimen sililatik. Jenis-jenis bervariasi, mulai dari batu lanau, batu lempung, batu lumpur, seperti yang saya pegang ini, batu tulis, dan serpih. Sebagian besar partikel kurang dari 0,0625 mm atau 1/16 TH 0,0625 mm. Batuan ini terlalu kecil untuk ditentukan di lapangan. Secara kasat mata, kemudian jenis batu lumpur terlihat sama. Namun bagaimanapun ada beberapa perbedaan dalam komposisi dan tata namanya. Banyak sekali kasus yang memperdebatkan klasifikasi batu lumpur ini. Ada beberapa contoh masalah yang membuat batu lumpur sulit untuk diklasifikasi, yaitu ada 3. 1. Batu lumpur merupakan salah satu batuan sedimen yang sulit dipahami dan jarang dipelajari. 2. Hal ini sulit karena lumpur berukuran kecil dan sangat rentan terhadap lapukan pada singkapan. 3. Lebih dari satu klasifikasi yang diterima oleh para ahli. Batu lumpur mendominasi 50% dari batuan sedimen di permukaan bumi dan mudah terdepositkan. Batuan sedimen berbutir halus ini sangat melimpah dalam produk erosi dan berkontribusi banyak dalam batu lumpur. Dengan meningkatkannya tekanan pada saat plate, mineral lempung dapat menjadi selaras dengan fisiliti atau lapisan paralel. Lapisan mineral yang halus ini terbagi menjadi lapisan tipis yang biasa disebut serpih yang berbeda dari batu lumpur. Kurangnya fisiliti atau lapisan pada batu lumpur mungkin diakibatkan baik di tekstur asli atau gangguan lapisan oleh galian organisme pada sedimen sebelum mengalami litifikasi. Ketika aliran air melambat atau memasuki tubuh cekungan seperti danau, rawa, atau laut, partikel lumpur ini akan mengendap. Jika proses ini terjadi terus-menerus, maka akan terjadi akumulasi yang menyebabkan lumpur tersebut berubah menjadi batuan sedimen yang dikenal dengan istilah batu lumpur atau mudstone. Sekian penjelasan tentang batuan sedimen dan batuan beku. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penjelasannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.